Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Surveyor Story. Kali ini aku akan menjelaskan pada teman-teman semua, terutama teman-teman yang sudah lolos seleksi CPNS 2021, di mana hasil nilai integrasi SKD dan SKB-nya merupakan masuk ke dalam peringkat tertinggi dan dapat memenuhi formasi jabatan yang dilamar. Nah, teman-teman yang sudah lulus CPNS itu harus mempelajari betul file Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, peraturan Menpan RB tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang ada di dalam Permenpan ini. Untuk sekarang ini kita sudah ada di tahap di tanggal 1 Januari ini kita sudah ada di tahap yaitu penutupan masa sanggah dan menunggu jawaban sanggahan dari instansi. Bagi teman-teman yang melakukan sanggahan, aku akan jelaskan di sini ada di pasal 50. Nih, 51. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSC ASN. Nah, panitia seleksi instansilah yang dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Nah, kemudian panitia seleksi ketika ada perubahan pengumuman akan melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi. Jika Ketua Panselnas dalam hal ini BKN setuju dengan penerimaan alasan sanggahan itu dari pelamar, maka nanti akan dilakukan pengumuman ulang kembali dengan lampiran yang terbaru. Kemudian teman-teman yang belum berkesempatan untuk lolos, jangan kecewa dulu, masih ada satu kesempatan lagi. Jika pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi di kemudian hari pasti ada lah ya, dari 81.000 pelamar yang sudah lolos CPNS itu ada pasti yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, atau terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri. Ini yang ditakutkan teman-teman ya, dan lain-lain, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Jadi harus ada pengumuman ulang, dan PPK dapat, dalam hal ini PPK ini maksudnya instansi ya, dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas yaitu PKN untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan, surat keterangan dianggap mengundurkan diri, atau surat keterangan meninggal dunia jika meninggal dunia. Kemudian berdasarkan usulan PPK, Ketua Panselnas akan memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya. Jadi untuk teman-teman yang berada peringkatnya di bawah dari peserta atau pelamar yang dibatalkan kelulusannya tersebut, maka masih ada kesempatan untuk menggantikan posisi dari CPNS tersebut. Kemudian jika tidak terdapat pelamar pengganti, misalnya tidak ada
peringkat tertinggi lagi yang di bawahnya CPNS yang batal itu, atau misalnya sudah tidak ada lagi CPNS-nya, maka pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti seperti pasal 48. Nah, pasal 48 itu kita lihat. Nah, pasal 48 itu di poin 5 sampai 7 itu kan ada beberapa syarat jika tidak jabatan formasi yang belum terpenuhi dapat dilakukan penentuan kelulusan akhir dengan menggantikan dengan diisi pelamar dari kebutuhan lain khusus atau sebaliknya. Jadi misalnya nih, yang poin A, bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD dan berperingkat terbaik. Begitupun sebaliknya. Jadi teman-teman masih ada kesempatan lagi jika memang pelamar yang di atas posisi teman-teman itu mengundurkan diri atau batal, tapi itu juga persetujuan Pansalnas. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin mengajukan sanggah, gimana sih cara mengajukannya? Kalian masuk saja ke website sscsnbkn.go.id, kemudian masuk login ke dalam akun kalian, masukkan nick dan password, lalu kalian klik ajukan sanggah. Sebentar. Kemudian akan terdapat tombol ajukan sanggah. Kemudian tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah pelamar, dan kolom isian alasan sanggah. Pelamar dapat menuliskan alasan sanggahan dengan benar, realistis, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Setelah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat mencentang disclaimer atau centang kotak yang tersedia dan pilih tombol akhiri proses sanggah. Nah, untuk teman-teman yang belum lolos CPNS 2021 dan ingin mengajukan sanggahan, misalnya kesalahannya itu pastikan bukan dari pelamar tapi dari instansi. Misal kalian merasa ada soal-soal SKB kemarin yang terindikasi merupakan soal-soal lama atau jawabannya itu sudah tidak sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, maka kalian bisa ajukan sanggah dan dengan cara kunjungi website SSCASN, kemudian login ke akun CPNS kalian masing-masing, klik ajukan sanggah, kemudian jabarkan kronologi sanggahannya tersebut serinci mungkin. Bila perlu, isi bukti dan unggah berkas pendukung sanggahan yang diperlukan. Kemudian klik ajukan sanggah. Nah, jika teman-teman merasa itu kurang cukup dan sudah melaporkan instansi dan instansi merasa bahwa itu merupakan kewenangan BKN atau Panselnas Pusat, maka kalian bisa melaporkan indikasi kecurangan CPNS di website atau di website lapor.go.id. Kemudian pilih pengaduan. Pada pilihan klasifikasi laporan, isi sejumlah kolom yang disediakan mulai dari judul aduan, isi laporan, instansi yang dituju, misalnya BKN, tanggal, tempat, dan waktu kejadian, serta kategori laporan. Pilih kategori laporan yang paling sesuai atau relevan dengan masalah yang dilaporkan. Sertakan lampiran berupa foto, video, atau dokumen yang memperkuat laporan tersebut. Misalnya, jika kalian merasa soal tersebut sudah tidak relevan dengan peraturan sekarang, maka kalian upload saja bukti dokumen yang sesuai dengan jawaban yang benar.
Kemudian ketika semua terisi, klik lapor. Nah, selanjutnya yang paling penting terakhir, ketika kalian sudah lulus seleksi CPNS, cek dokumen yang harus disiapkan. Ini penting karena kalian posisinya belum aman jika kalian belum diberikan penetapan NIP atau nomor induk pegawai sebelum berkas seleksi administrasi itu lengkap dan diverifikasi oleh instansi. Nah, ini beberapa dokumen umum yang wajib diunggah melalui portal SSCASN. Antaranya pas foto formal terbaru. Ingat ya, fotonya harus yang terbaru, minimal foto sekitar 1-2 tahunan yang lalu masih nggak apa-apa, dengan latar belakang merah. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli, ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Dulu sudah pernah diupload waktu kalian melakukan pendaftaran awal CPNS. Tapi ketika saya melakukan verifikasi dulu seleksi administrasi, banyak beberapa peserta yang dokumen atau file ijazahnya itu tidak terlihat asli, misalnya seperti terlihat fotokopian dan kurangnya legalisir, padahal yang dibutuhkan adalah ijazah asli. Jika tidak bisa melampirkan ijazah asli, minimal ijazah yang dilegalisir, legalisir terbaru oleh pihak universitas. Kemudian file scan transkrip nilai asli. Jadi selain ijazah itu ada lagi file transkrip nilai asli, biasanya ada di lembar belakang ijazah. Kemudian file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang kamu lamar. Sistem akan memberikan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Nah, ini ada aku beberapa merangkum. Ini nggak semua instansi, tapi ini aku rangkum beberapa kebutuhan dokumen yang dibutuhkan nanti ketika pemberkasan dari tanggal 7 Januari sampai 21 Januari 2022. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, DRH, serta melengkapi dokumen usul pengangkatan CPNS melalui SSCASN. Daftar riwayat hidupnya kalian bisa download formatnya di SSCASN. Kemudian mengunggah dokumen ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah kampus yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan jabatan yang dilamar beserta transkrip nilainya ya. Tapi jika ijazah SD, SMP, SMA tidak ada transkrip nilainya, tidak apa-apa, hanya berbentuk ijazah saja. Kemudian surat pernyataan yang menyatakan persetujuan untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak pindah tugas sebelum masa kerja mencapai 10 tahun. Ini biasanya beberapa instansi mewajibkan surat pernyataan ini karena berdasarkan pengalaman, jika tidak membuat pernyataan ini, banyak beberapa pelamar yang baru kerja setahun 2 tahun itu sudah mengajukan pindah, apalagi pindah instansi itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian biasanya seluruh kelengkapan dokumen yang asli fisiknya itu dikirimkan ke kantor instansi yang dituju atau yang dilamar paling lambat biasanya di akhir Januari. Nah, berkas-berkas tersebut biasanya dimasukkan dalam stop map yang ada ketentuannya warna apa dan dituliskan seperti keterangan nama, nomor kartu peserta ujian, jabatan yang dilamar,
misalnya provinsi penempatan, jika kalian mendaftar di instansi pusat, kemudian alamat sekarang, nomor telepon atau WhatsApp yang mudah dihubungi, dan alamat email. Jadi kalian harus selalu update, yang pertama di website SSC-HSN, yang kedua di portal instansi yang kalian lamar masing-masing, dan yang ketiga di website BKN juga kalian harus update. Nah, jika kalian dalam jangka waktu sampai 21 Januari tidak melengkapi dokumen, misalnya kurang satu saja dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan tetap gugur atau mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang bermaterai. Nah, di sini aku akan memberitahu kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh pelamar. Jadi setelah berkas-berkas administrasi yang diminta itu diverifikasi oleh instansi, panitia instansi, barulah ketika semua sudah lengkap diajukan usul penetapan NIP CPNS. Nah, ketika kalian sudah diusulkan dan mendapatkan penetapan NIP ini, baru kalian sudah aman dan dinyatakan resmi sebagai CPNS. Kelengkapan dokumennya antara lain pas foto terbaru, ijazah asli, print out DRH dari SSC-HSN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Kemudian surat pernyataan berapa poin, misalnya tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau hormat, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau anggota TNI Polri, tidak menjadi anggota pengurus partai politik, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada SKCK juga penting yang masih berlaku. Kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter yang berstatus CPNS ya, atau yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi dokter tersebut yang tanda tangan di surat sehat itu biasanya ada NIP di bawahnya. Kemudian surat tidak mengkonsumsi narkoba, dan bukti pengalaman kerja, misalnya memiliki masa kerja di perusahaan atau tempat tertentu. Nah, sekian informasi yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga teman-teman semua yang lolos maupun tidak lolos bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.